Shalom semua, shalom semua anak-anak Tuhan yang berada di rumah, yang sedang menonton, dan yang sedang beribadah online pada pagi ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi ini kita sekali lagi punya kesempatan, kita sekali lagi punya masa untuk bersekutu bersama. Walaupun kita secara online, tapi saya percaya bahwa Tuhan sentiasa berada dimanapun kita berada. Mari saya bawa anak-anak Tuhan untuk kita bangkit berdiri di rumah. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan kita. Kita meninggikan nama Tuhan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia. Bahwa kita percaya bahwa Tuhan kita adalah besar kuasanya. Dia Tuhan yang sungguh mulia. Dia Tuhan yang layak kita tinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup memulihkan hidup.
Shalom jemaat Tuhan. Syukur puji Tuhan karena kesempatan ini kita punya waktu untuk berdoa bersama-sama. Sebelum kita masuk kepada really prayer kita, saya membawa kita untuk berdoa, doa Bapa kami. Saya turut mengundang adik-adik sekolah minggu juga untuk berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa bagi gereja SIB Bandar Labuan. Mari saya mengajak kita, mari kita rendahkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Tuhan, kami ini adalah umat-Mu ya Bapa. Kami ini adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan hati kami di kaki salib-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa kami tidak punya apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami tahu kami sangat rapuh ya Tuhan tanpa Engkau ya Bapa. Kami perlukan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami perlukan suara firman-Mu Tuhan. Kami perlukan Engkau dalam hidup kami Bapa. Mari ya Tuhan, mari Roh Kudus, kami mohon kiranya Tuhan Engkau berkenan ya Bapa pagi hari ini Tuhan. Di mana saja umat-Mu berada, di mana saja jemaat-Mu berada ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan, urapi setiap kami ya Tuhan. Urapi setiap umat-Mu ya Aba ya Bapa. Kami mohon curahan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi di setiap rumah-rumah kami yang ada ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan yang daripada-Mu Tuhan. Jikalau ya Tuhan Yesus kami sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, lewat perbuatan kami, lewat perkataan kami, lewat pemikiran kami, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, kami juga mau melepaskan kasih dan pengampunan kepada setiap orang yang sudah melukai hati kami Tuhan. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan bagi kesatuan roh jemaat Tuhan SIB Bandar Labuan. Satukan kami lewat kasih-Mu ya Tuhan. Segala apapun yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah kawanan domba Allah, hamba berdoa ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau satukan kami ya Bapa. Satukan kami lewat firman-Mu, satukan kami lewat kasih-Mu Tuhan. Apapun yang menghalangi kami untuk kami dapat bersatu di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami perkatakan kasih Kristus itu yang mempersatukan kami, yang memulihkan kami, yang menyembuhkan hati dan jiwa setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengingat ya Bapa, bagi negara kami Malaysia Tuhan, ada banyak perkara yang berlaku ya Tuhan Yesus. Namun sebagai manusia, mungkin ada banyak perkara yang kami tidak terfahami Tuhan. Namun kami serahkan semuanya itu di dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, selagi kami di dalam genggaman tangan kanan-Mu Bapa, selagi kami berpaut dengan Engkau Tuhan, selagi kami melekat dan bersatu dengan Engkau Tuhan, Tuhan Engkau adalah Bapa yang baik bagi kami. Engkau akan, oh Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan memproteksi kami dengan sempurna ya Tuhan. Engkau akan, oh Tuhan, melindungi kami
kami, memelihara kami dengan sempurna Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, di mana saja oh Tuhan bangsa ini berada ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu, di seluruh pelosok negara ini Tuhan Yesus, dari Perlis ya Tuhan sampai ke Sabah ya Tuhan Yesus, setiap negeri-negeri ya Tuhan, Engkau lawat dan Engkau jamah dengan kuasa dan urapan-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, dan kami serahkan bangsa ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni bangsa kami ya Bapa, ampuni Malaysia Tuhan. Kalau selama ini Tuhan kami enggan untuk mendengar firman-Mu ya Bapa, firman perkataan Allah yang mengandungi roh dan kehidupan. Kami berdoa Tuhan, kami mohon pengampunan. Kami berdiri di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, kami mohon pengampunan yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Bukankah Engkau berkata, dan umatku yang di atas namaku disebut, kalau kami merendahkan hati kami dan mencari wajah-Mu, berdoa mencari wajah-Mu, Engkau akan oh Tuhan mendengar dari sorga dan Engkau memulihkan negeri kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, saat pagi hari ini Bapa, kami mau merendahkan hati kami ya Tuhan. Kami mau merendahkan seluruh hidup kami Bapa di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan kuasa dan urapan-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan Roh Kudus-Mu Bapa. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu persekutuan Roh Bapa. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau mengutus pelayanan malaikat-Mu Tuhan, berkemah di tempat-tempat di mana saja anak-anak-Mu berada ya Tuhan. Oh haleluya, melindungi, melingkupi dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi mereka ya Bapa yang mengalami kegusaran dalam hati mereka, mengalami stres dan depression ya Tuhan Yesus. Hal-hal yang mungkin sangat menekan dan membebani mereka, Tuhan kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu. Tidak dapat kami katakan nama mereka satu persatu, namun pagi hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menjamah mereka Bapa. Engkau memberikan roh sukacita bagi mereka, damai sejahtera bagi mereka, ketenangan bagi mereka, pintu-pintu dibukakan bagi mereka Tuhan. Mereka tidak akan mengalami saat kebuntuan. Oh Tuhan, Engkaulah yang akan datang dalam hidup mereka, melepaskan mereka dari segala tawanan-tawanan, intimidasi musuh kami Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami aman di dalam lindungan kuasa yang maha tinggi. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami berbangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami oh Tuhan Yesus Kristus bermegah di dalam Engkau Tuhan, mengenali Engkau Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Oh haleluya, nama yang diberikan ya Tuhan, yang berkuasa di sorga dan di bumi ya Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan kami memperkatakan atas hidup kami, oh haleluya, kami mau memperkatakan atas hidup dan masa depan kami, di dalam nama Tuhan Yesus diberkati dan terpelihara di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tidak akan patah semangat ya Tuhan. Kami tidak akan menjadi orang-orang yang menggerutu, orang-orang yang tidak bersyukur ya Tuhan Yesus. Tapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu, anak-anak Tuhan yang haus dan lapar akan firman-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di SIB Bandar Labuan, yang ada di Labuan secara khususnya dan secara holistik di seluruh Malaysia. Juga Tuhan kami berdoa bagi negara tetangga kami Tuhan Yesus, Indonesia.
bagi Filipina ya Tuhan, Brunei, Thailand ya Tuhan Yesus, China ya Tuhan. Kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu Tuhan. Lindungi lingkupi kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Segala bencana-bencana yang coba untuk menobrak ya Tuhan Yesus, yang coba untuk mendatangi negara-negara ini Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, kami menahan itu dengan kuasa-Mu Tuhan, kami menahan itu dengan nama Yesus, karena kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang maha kuasa ya Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala raja, dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, juga hamba berdoa Tuhan, sebentar kami akan memuji Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Kiranya firman Tuhan, ya Tuhan, kami sambut firman-Mu Tuhan, benih ilahi yang memberikan kami aliran air kehidupan, yang menguatkan kami ya Tuhan. Persiapkan kami Bapa, persiapkan anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami dapat menyambut benih ilahi itu dalam hidup kami Tuhan, dengan penuh ucapan syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami pohon berkat-Mu Tuhan buat ibadah minggu ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu dari awal sehingga selesai, di dalam perlindungan kuasa yang maha tinggi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami meneruskan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari semua anak-anak Tuhan yang ada di rumah, teruskan berdiri. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita mau melompat untuk Tuhan kita pada pagi ini. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Haleluya, haleluya. Berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Haleluya, haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, yang layak kita tinggikan, yang layak kita muliakan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita, bagi negara kita, Malaysia. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bahwa Malaysia adalah punya Tuhan.
Malaysia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya Lord. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa.
Pemeliharaanmu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau yang telah memilih dan memanggil kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Dan kami memiliki kehidupan yang baik. Lebih daripada itu, kami telah menerima kehidupan yang kekal. Oleh karena panggilan-Mu ke atas hidup kami. Oleh karena Engkau yang telah memilih kami untuk tujuan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu dapat disingkapkan sehingga kebenaran firman Tuhan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari bersama dengan Engkau. Sekalipun banyak cabaran yang kami lalui, tapi bersama dengan Tuhan, kami mampu untuk melaluinya. Bahkan kami beroleh kemenangan, karena Tuhanlah yang menjadi sandaran bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing pada saat ini. Kita bersyukur sebab kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Dan kalau kita hidup, semuanya itu karena perkenanan dari Dia, oleh Dia, yang memberikan kesempatan bagi menikmati pertolongan Tuhan dan menjalani bagaimana kita hidup di dalam kasih-Nya yang begitu besar buat kita semua. Nah, kita dalam keadaan yang tidak mengizinkan berhubung dengan keadaan dunia yang sedang diserang dengan wabak. Namun itu tidaklah seharusnya menjadi penghalang bagi kita semua untuk tetap dapat beribadah di rumah masing-masing. Dan pada kesempatan pagi ini saya mengajak kita untuk belajar mengenai dengan tema firman Tuhan, yaitu benarkah Yesus adalah Tuhan. Dalam minggu yang ke-43, kita telah belajar mengenai dengan tema ini dengan subtemanya persepsi orang lain tentang Alkitab. Dan pada minggu yang ke-46 ini, saya mengajak kita untuk belajar dengan subtema yaitu persepsi orang lain tentang agama Kristen. Bapak, Ibu, Saudara yang ada bersama-sama dalam ibadah raya pada pagi hari ini, tentu tema yang berbentuk pertanyaan ini yaitu benarkah Yesus adalah Tuhan? Ini berbicara tentang
kekeliruan atau keraguan-raguan orang lain, bahkan orang Kristen sekalipun sedang mengalami kekeliruan dan keraguan-raguan. Benarkah Yesus adalah Tuhan? Dan oleh sebab ada keraguan-raguan, maka muncullah beberapa persepsi. Dan persepsi ini pun datangnya daripada orang lain, di mana persepsi itu adalah antara lainnya, agama Kristen itu adalah agama kafir. Agama Kristen adalah agama orang Yahudi. Agama Kristen merupakan agama penyesat. Dan tidak kurang juga yang beranggapan bahwa agama Kristen itu merupakan agama yang menyembah tiang. Lebih menyedihkan lagi, ditambahkan dengan anggapan, yaitu orang Kristen menyembah tiang jemuran kain. Ini merupakan satu anggapan yang bersumber daripada kekeliruan mengenai dengan agama Kristen. Saya mengatakan pada peringkat awal ini bahwa ini merupakan kekeliruan orang mengenai dengan kekristenan. Sebab mereka menganggap bahwa kekristenan itu merupakan agama. Dan kita akan mengetahui bahwa kekristenan itu bukanlah berbicara tentang agama. Melainkan ada makna tersendiri daripada perkataan Kristen itu sendiri. Juga ada persepsi orang lain tentang agama Kristen, yaitu orang Kristen menyembah 3 Allah, yakni ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Mereka beranggapan bahwa agama Kristen merupakan agama yang menyembah lebih daripada satu Allah. Nah, oleh sebab ada anggapan-anggapan seperti ini, maka anggapan itu berkembang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Antara lain pertanyaan yang muncul yaitu, mengapa mereka memiliki 3 Tuhan? Mereka juga memiliki pertanyaan yang terkait dengan persepsi yang ada, yaitu apakah Allah mereka beristri? Apakah Allah mereka berkawin? Apakah Allah mereka dapat beranak? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam beberapa minggu ke depan ini kita akan belajar nanti yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut bagi menyingkap apa sebenarnya yang dianggap oleh orang lain mengenai dengan kekristenan ini atau agama Kristen, supaya setiap orang Kristen yang percaya, yang beriman kepada Yesus yang adalah Tuhan, itu menjadi suatu keyakinan yang begitu kokoh bagi setiap orang percaya. Di mana dalam minggu-minggu akan mendatang, kita akan belajar dengan pertanyaan-pertanyaan, apakah Allah berkawin? Apakah Allah beristri? Apakah Allah beranak? Apakah Tuhan orang Kristen itu ada 3? Kita tidak akan belajar mengenai dengan pertanyaan-pertanyaan ini, melainkan saya mengajak kita untuk belajar mengenai dengan persepsi orang lain yang menganggap bahwa kekristenan itu merupakan agama. Saya membawa kita untuk memahami latar belakang
kekristenan itu secara umum. Dan saya juga mengajak kita untuk belajar bahwa pada kesempatan ini saya harus menyampaikan tidak sekadar berbicara mengenai dengan ayat-ayat Alkitab secara luaran saja, melainkan saya mengajak kita untuk belajar di mana terjadi penggabungan antara apologetik dan secara praktika. Untuk awal ini saya mengajak kita untuk mengetahui kekristenan itu secara umum. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mengenai dengan kekristenan ini, sebutan Kristen hanya 3 kali muncul dalam Alkitab, terutamanya dalam Perjanjian Baru. Yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26 dan dalam pasal yang ke-28 ayat yang pasal yang ke-26 ayat yang ke-28 dan dalam suratan 1 Petrus 4 ayat yang ke-16. Mari kita belajar dari sudut etimologi mengenai dengan perkataan Kristen ini. Istilah ini dipakai pada abad pertama yang merujuk kepada anggota tentara di bawah arahan panglima tentara. Berarti perkataan Kristen ini memiliki konotasi atau bersifat ketenteraan. Kenapa? Kenapa ada sifat ketenteraannya? Sebab istilah ini direka oleh tentara Romawi. Sebagai contoh, dalam dunia ketenteraan orang Romawi, ada seorang pemimpin yang disebut sebagai kaisar. Dan sebutan bagi mereka seorang kaisar itu ialah kaisariani. Dan pada waktu itu juga ada seorang raja yang bernama Herodes sebagai pemerintah kerajaan Roma. Dan oleh sebab itu Herodes itu disebut sebagai Herodiane. Maksudnya ada pengikut-pengikut kaisar, ada juga pengikut-pengikut Herodes. Dari sudut terminologinya, istilah Kristen ini digunakan bagi orang Kristen yang disebut sebagai Christianoi Sauter dalam bahasa Latinnya, yang bermaksud serdadu atau anggota tentara Kristus. Secara harfiah istilah Kristen ini disebut sebagai Kristos. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya yaitu Christ. Dan maksud daripada Christ ini adalah yang diurapi. Sementara perkataan di depannya itu yaitu earth dari bahasa Latinnya di bahasa Inggriskan yaitu in. Dan oleh kerana perkataan ini mempunyai 2 suku kata, maka ayat ini dapat diterjemahkan yaitu orang-orang yang diurapi di dalam Tuhan. Dalam Alkitab, Kristianos yang berasal dari Kristus memberikan makna yaitu murid-murid atau pengikut Kristus. Ini merupakan terminologi daripada istilah Kristen ini. Kenapa istilah ini digunakan oleh orang Roma? Sebab ianya sebagai satu sindiran semata-mata dan bahan tertawaan. Karena orang Kristen itu dianggap sebagai satu kumpulan yang minority.
Jadi itu sebabnya orang Kristen itu menjadi orang atau kumpulan yang bukanlah dianggap sebagai kumpulan yang penting atau terhormat, melainkan mereka adalah orang-orang yang dijadikan sebagai bahan tertawaan, bahan sindiran. Itu sebabnya sampai pada saat ini kita tidak heran kalau orang Kristen itu dianggap dengan berbagai anggapan seperti yang saya katakan sebentar tadi. Orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan, orang Kristen itu menyembah tiang, ditambah dengan tiang jemuran kain. Itu sebenarnya merupakan anggapan yang berunsur penghinaan. Tidak sekadar sebagai satu sindiran, tapi penghinaan. Tapi tidak apa-apa saudara, kalau kita dihina, memang sudah Yesus katakan di dalam pengajarannya bahwa kamu akan dihina oleh karena namaku. Kamu akan ditolak, dibenci karena namaku. Jadi tidak apa-apa. Memang sudah menjadi satu kenyataan sejak dulu lagi. Dan kalau kita mengalami saat ini, itu merupakan satu kenyataan yang digenapi dari apa yang Yesus katakan. Nah, selanjutnya saya mengajak kita belajar mengenai Kristen dan kekristenan dalam Alkitab. Seperti yang saya katakan di awal sebentar tadi, bahwa pembelajaran dari firman Tuhan ini tidak sekadar berbentuk apologetik, tetapi digabungkan dengan teologi praktik. Sebab kita tidak hanya sekadar memiliki pengetahuan ayat-ayat firman Tuhan, tetapi tidak mempunyai praktiknya. Sedangkan kekristenan itu bukan sekadar satu pengetahuan, melainkan menuntut tindakan dalam beriman. Nah, mari kita pelajari ayat-ayat Alkitab mengenai dengan Kristen dan kekristenan. Yang pertama, pengajaran dari Alkitab mengenai Kristen itu adalah orang Kristen dipilih untuk melayani Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau kita membaca teks ini berbicara mengenai dengan era gereja perdana, yaitu gereja mula-mula, di mana pada ketika murid-murid Yesus yang dipilih oleh Yesus secara pribadi, dia memilih seramai 12 orang, tapi kemudian ada seorang yang telah mengkhianati dia, yakni Yudas. Lalu pada ketika Yudas telah membunuh diri, pada waktu itu murid Yesus di era gereja perdana hanya tinggal 11 saja lagi dan mereka memerlukan seorang lagi. Dan oleh sebab itu mereka telah mengambil keputusan untuk menggantikan tempatnya Yudas. Dan pada waktu mereka memilih untuk menggantikan tempatnya Yudas, maka terpilihlah Matias sebagai pengganti kepada Yudas. Karena mereka mengalami kekurangan seorang daripada yang telah dipilih oleh Yesus sendiri. Nah, berarti apa yang Yesus pernah lakukan pada waktu dia melayani di bumi. Sebab pada waktu ini, pada teks ini berbicara mengenai dengan apa yang telah ditinggalkan, apa yang telah diwariskan oleh Yesus kepada muridnya. Maka mereka meneruskannya, para rasul itu meneruskannya
dengan menggantikan kedudukan Yudas di dalam kemuridan yang telah Yesus lakukan kepada murid-muridnya seramai 12 orang itu. Dan mereka melakukan hal yang sama, yaitu mereka memilih salah seorang supaya mereka menjadi 12 orang kembali sebagai satu angka genap. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Ini berarti bahwa kekristenan itu merupakan atau berbicara tentang pilihan Tuhan. Dia bukan berbicara tentang organisasi, melainkan orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan melakukan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan sejak awal. Dan kalau mereka dipilih oleh Tuhan, itu berarti ada tujuan dan maksudnya yang tersendiri. Sebagaimana mengapa Yesus telah memilih, mengapa Yesus telah menetapkan ada sedemikian ramai orang untuk menjadi muridnya, yaitu mereka dipanggil dan diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa firman Allah makin tersebar. Kenapa? Sebab ada yang memberitakannya, yaitu murid-murid Yesus yang telah dipilih oleh Yesus. Dan mereka melakukan hal yang sama. Dan sebagaimana tindakan Yesus, sebagaimana perlakuan Yesus selama beberapa tahun di bumi, hal yang sama dilakukan oleh murid-murid tersebut. Mereka telah melaksanakan panggilan Tuhan sesuai dengan tujuan dan maksud mereka dipanggil, yaitu untuk memberitakan Injil. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-7 pada pasal yang ke-6 dikatakan firman Allah makin tersebar. Berarti orang Kristen itu sekali lagi bukan berbicara tentang organisasi, melainkan orang-orang yang dipanggil dan diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Ada tugas hakiki yang telah ditetapkan oleh Tuhan, di mana mereka harus memberitakan Injil. Kemudian orang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus untuk hikmat bersaksi. Dalam ayat yang ke-10 disebutkan di sana, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Teks ini merujuk tentang pribadi Stefanus, yang mana orang-orang yang berbicara, orang-orang yang berdebat dengan Stefanus tidak mampu untuk berdebat atau membantah kebenaran yang disampaikan, pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Stefanus. Karena Stefanus dipenuhi oleh roh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Orang Kristen itu berbicara mengenai dengan kepenuhan roh. Dan oleh roh itu yang menolong mereka untuk bersaksi sesuai dengan tugas panggilan hakiki, yaitu untuk memberitakan Injil. Artinya ialah orang Kristen itu bukan berbicara atau terpusat kepada diri mereka, melainkan terpusat tentang pribadi Yesus Kristus sesuai dengan pengertian dari terminologinya, yaitu pengikut-pengikut Yesus. Orang-orang Kristen itu bukan memberitakan tentang diri mereka, melainkan memberitakan Yesus. Dan kalau mereka memberitakan Yesus yang merupakan inti daripada Injil yang diberitakan oleh orang-orang Kristen,
itu sebenarnya mereka menjadi saksi bagi Kristus Yesus. Sehubungan dengan itu, orang Kristen disebut sebagai saksi Kristus. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kemudian dalam pasal yang ke-11, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-26. Ini kisah mengenai dengan Barnabas dan Saulus yang pergi ke Antiokhia memberitakan Injil di sana. Saya bacakan demikian, sedikit panjang pembacaan ini. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sebagai saksi Kristus, ada tugas secara hakiki bagi setiap mereka yang telah dipanggil, ditetapkan, diutus untuk memberitakan Injil, yaitu mereka adalah saksi Kristus. Dan sebagai saksi Kristus, maka Alkitab mengatakan bahwa kalau mereka itu bertanggung jawab untuk memberitakan Injil tanpa terbatas. Dan kalau demikian, Injil itu harus disampaikan, diajarkan, diberitakan tanpa terbatas ruang dan bangsa. Dalam ayat yang ke-19 dan ke-20, dikatakan di sana bahwa sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Injil yang diberitakan itu tidak terbatas untuk satu suku bangsa saja, melainkan Injil itu harus diberitakan, disampaikan kepada suku bangsa dimanapun mereka berada. Ini merupakan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh Yesus Kristus kepada para muridnya,
supaya setiap orang mendengar, menerima dari Injil yang disampaikan. Itu berarti Injil itu tidak semata-mata untuk satu suku bangsa saja. Nah, ini merupakan kebenaran, hakikat mengenai dengan orang Kristen dan kekristenan. Kemudian sebagai saksi Kristus, mereka memiliki satu keyakinan dengan pegangan yang teguh yang tidak dapat terganggu gugat oleh apapun, di mana intipati daripada Injil yang diberitakan yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam ayat yang ke-20 dinyatakan di sana bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini merupakan tanggung jawab orang Kristen untuk menyampaikan sesuai dengan keyakinan mereka dalam iman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Perkataan ini sebenarnya sangat kontroversi karena ini merupakan satu bahan, satu alat serangan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Karena mereka memiliki satu pemikiran, keyakinan yang berbeza daripada apa yang ada di dalam Alkitab, yakni Injil. Nah, sebagai orang-orang Kristen, di dalam kekristenan mereka itu, mereka memiliki satu keyakinan yang teguh, satu kepercayaan yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, bagaimanapun itu tidak seharusnya berubah pendirian keyakinan mereka. Sayangnya hari ini, kenapa terjadinya perubahan, bahkan yang sangat menyedihkan ialah kalau ada yang meninggalkan Yesus Kristus, itu disebabkan mereka ada keraguan-raguan terhadap ketuhanan Yesus. Dalam minggu-minggu berikut saya akan menyampaikan siapa Yesus dan kenapa dia dianggap sebagai Tuhan. Bahkan dia adalah Tuhan. Betapa menyedihkan, tidak sedikit orang Kristen yang meragui akan pribadi Yesus sebagai Tuhan. Karena mereka tidak memiliki suatu pegangan yang teguh dari firman Tuhan. Itu menggambarkan bahwa betapa rapuhnya dari sekian banyak orang Kristen yang tidak memiliki pegangan yang teguh dari firman Tuhan. Karena apa yang mereka pelajari itu hanya sampai di telinga mereka saja tanpa benar-benar menghidupi iman kekristenan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, maka mereka terpengaruh dengan apa yang mereka dengar dari kata-kata yang disampaikan oleh orang lain yang memegang dasar kepercayaan yang berbeza daripada Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, betapa pentingnya kita memiliki keyakinan pertama-tama dalam diri kita supaya kita mampu menyampaikan, memberitakan dan mengajar dari Injil yang kita beritakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita harus bermula dari kekristenan yang terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan. Sebab apabila tidak demikian, maka lambat atau cepat pendirian kita akan berubah, pendirian kita akan rosak, dan kita akan meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dalam arti kata lain, bahwa kita gagal untuk menjadi saksi
Kristus. Sebagai orang Kristen yang memiliki tanggung jawab sebagai saksi Kristus, yang berikutnya ialah tanggung jawab mereka untuk membawa orang kembali kepada Kristus. Dalam ayat yang ke-21 dan ke-24. Dikatakan demikian, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-24, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-21, perkataan yang sama dikatakan itu sejumlah besar orang. Dalam ayat yang ke-24, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen, ada tanggung jawab dalam hal membawa orang kembali kepada Kristus. Apa artinya membawa kembali? Itu berarti ada orang yang telah meninggalkan keyakinan mereka kepada Yesus Kristus. Nah, sebagai orang Kristen, maka kita harus bertanggung jawab pada panggilan dan utusan Tuhan terhadap pribadi kita untuk membawa kembali kepada Kristus. Dengan memberitakan Injil kepada mereka. Pertanyaan untuk kita ialah, selama ini apa kita memberitakan Injil atau kita hanya hidup sebagai orang Kristen tapi tidak memiliki Injil? Kita hidup ala kadar sebagai orang Kristen, tidak pernah membawa Injil kepada orang lain. Ini kan pula membawa kembali kepada Kristus Yesus, karena kita hanya hidup asal-asalan sebagai orang Kristen. Sedangkan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan sejak awal, yaitu orang Kristen itu dipilih, dipanggil, diutus, ditetapkan oleh Yesus untuk menjadi saksi bagi Dia. Kalau demikian, maka kita tidak boleh melepaskan tanggung jawab ini. Karena sekali lagi, Kristen itu bukan tentang agama, melainkan Kristus itu adalah tentang pribadi Yesus yang telah menetapkan kita menjadi saksi bagi Dia untuk membawa orang kembali kepada Dia. Kenapa harus dibawa kembali? Karena ternyata bahwa di luar Kristus Yesus, mereka sedang terlepas dengan satu penyediaan Tuhan yang berkaitan dengan kehidupan kekal. Di luar Kristus Yesus itu tidak ada kehidupan. Melainkan di luar Kristus Yesus itu mereka sedang berada di dalam bahaya yang sedang menanti, yaitu maut yang tidak mampu mereka tolak, tidak mampu mereka hindarinya, sebab mereka berada di luar Tuhan. Kecuali mereka berada dalam Tuhan, barulah mereka berada di dalam jaminan yang Tuhan sudah sediakan mengenai dengan keselamatan dan kehidupan kekal. Sebagai saksi Kristus, mereka dinasihatkan atau diingatkan supaya tetap setia kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-23, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Orang Kristen dan kekristenan itu dinasihatkan, berbicara tentang nasihat dan peringatan supaya tetap setia kepada Tuhan. Kenapa?
Sebab ternyata bahwa di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai pengikut-pengikut Tuhan tidak terlepas dalam sejarah kehidupan kekristenan, sejarah gereja perdana itu. Dikatakan bahwa mereka sedang berhadapan, mereka telah mengalami penganiayaan. Tidak sedikit mereka yang menderita karena penganiayaan yang mereka lalui. Tetapi di dalam kehidupan mereka yang tidak terlepas dari penganiayaan, penindasan, bahkan tidak juga kurang yang dibunuh, mereka tetap dinasihatkan, diingatkan supaya tetap setia kepada Tuhan. Kenyataannya menjalani sebagai orang, kehidupan sebagai orang Kristen, tidak sedikit yang menjadi murtad di dalam kekristenan mereka. Tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan. Menyedihkan, mereka menjual Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Mereka membiarkan apa yang dari luar Kristus itu yang masuk di dalam kehidupan mereka. Mereka membiarkan kesetiaan mereka dinodai. Mereka membiarkan kesetiaan mereka itu digantikan dengan apa saja yang mampu menyenangkan hati dan pikiran mereka. Mereka dikalahkan oleh diskriminasi, penolakan, penderitaan. Pada ketika kita sedang berhadapan dengan dunia yang sedang mencabar ketika ini, sebagai contoh, tidak sedikit orang percaya yang mengalami tekanan, mengalami cabaran yang bukan sedikit berhubung dengan keadaan yang sedang dilalui, yakni pandemik yang sedang menyerang, sedang berleluasa di seluruh dunia. Dan orang-orang percaya tidak terhindar dari mengalami kesan-kesan daripada pandemik ini. Ada di antara yang dibuang kerja. Kalau mereka tidak dibuang kerja pun mereka tidak bekerja seperti biasa. Sehingga mereka dibayar dengan gaji yang sedemikian minimnya. Dengan gaji yang semakin sedikit, itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, di mana menuntut keperluan dari pribadi mereka, keluarga mereka, apakah istri dan anak-anak. Itu kan merupakan satu bahagian daripada penderitaan yang dialami dalam kehidupan beriman kepada Tuhan. Sehingga ada yang tidak lagi mau berdoa atau sudah berputus harap kepada Tuhan. Karena seolah-olah Tuhan itu tidak lagi wujud dalam hati mereka. Seolah-olah Tuhan tidak mampu menolong di dalam penderitaan yang mereka hadapi. Tapi dengarkan baik-baik. Kalau engkau mampu untuk menjalani semuanya itu berarti engkau sedang memaparkan tentang kesetiaanmu kepada Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa bukan soal agama, melainkan itu merupakan peringatan Tuhan terhadap setiap orang percaya, orang Kristen. Dalam kekristenannya itu tentang kesetiaan yang perlu dipelihara. Sebagai saksi Kristus, mereka ada tanggung jawab untuk mengajar semua orang. Apa yang mereka dapat ajarkan, apa yang orang Kristen boleh ajarkan kepada semua orang. Salah satu yang menjadi asas yang dapat dipegang, dapat diterima dari apa yang mereka ajarkan kepada orang lain, yaitu tentang kesetiaan mereka kepada Tuhan. Tidak mungkin mengajarkan tentang kekristenan kalau mereka sendiri belum menjaga kesetiaan mereka kepada Tuhan. Selama mereka menodai kesetiaan mereka, berarti mereka tidak dapat
mempertanggungjawabkan apa yang mereka ajarkan. Semuanya itu hanya berbicara secara teori semata-mata. Oleh sebab itu, kalau kita ingin benar-benar dapat melaksanakan sebagai saksi Kristus dengan mengajar nilai-nilai kehidupan kekristenan, ingatlah bahwa kita perlu setia kepada Tuhan pada ketika kita sedang menghadapi krisis dalam kehidupan. Entah itu melibatkan krisis ekonomi, krisis kesehatan, dan apapun juga. Semuanya itu akan dihitung oleh Allah sebagai upah dari kesetiaanmu. Sebagai saksi Kristus, yang harus kita ingat ialah identitas kekristenan yang dapat dikenali melalui karakter dan tugas panggilan. Dalam arti kata lain, kita mengenal Tuhan untuk memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Dalam ayat yang ke-26 dikatakan seperti ini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Untuk pertama kalinya Kristen itu disebut di Antiokhia. Kenapa? Sebab mereka dikenali sebagai orang Kristen berhubung dengan kekristenan mereka. Identitas orang Kristen ialah tentang kekristenan. Bukan tentang soal pengetahuan, bukan tentang engkau menjadi berapa lama sebagai orang Kristen, melainkan tentang identitasmu sebagai orang Kristen. Kalau kita mau mengenali orang Kristen, kita boleh ambil contoh seperti ini. Identitas seorang polis itu dapat dikenal melalui pakaiannya. Kalau dia polis trafik, kita dapat mengetahui dari segi pakaiannya yang putih dan hitam. Kalau polis, dia dapat dikenali melalui pakaiannya yang hitam atau biru gelap. Kalau juru rawat, kita dapat mengetahui dia sebagai seorang juru rawat melalui pakaiannya, penampilannya. Kalau dokter, kita tahu dia seorang dokter karena memang penampilannya sebagai seorang dokter. Demikian pun orang Kristen itu dapat dikenali dari identitasnya melalui karakter dan tugas panggilannya. Dan tugas panggilannya itu adalah mengenal Kristus dan memperkenalkan Kristus. Terlepas daripada mengenal Tuhan, mengenal Kristus, maka kita tidak mampu untuk memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekali lagi kekristenan itu bukan soal mengenai apa yang dikenal atau apa yang dianggap oleh orang lain. Mari kita mengenali Tuhan. Mari kita menjadi orang Kristen dari pengenalan kita kepada Tuhan. Akhir daripada pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita untuk menyimpulkan semua apa yang kita pelajari sebentar tadi mengenai dengan Kristen dan kekristenan. Secara teologis, Kristen dan Kristen mengajar mengenai yang pertama, orang Kristen bukan mengenai agama seperti yang dianggap oleh orang lain, melainkan tentang sebab, yaitu pemilihan, siapa yang memilih Yesus, dan penetapan, siapa yang menetapkan Yesus. Seperti yang dicatatkan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-6. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Sebagai orang Kristen yang dipilih dan ditetapkan, mereka dipertanggungjawabkan untuk melakukan tugas panggilan Kristus. Apa tanggung jawab itu? Apakah tugas panggilan itu dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20?
pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan seterusnya. Berarti sebagai orang Kristen ditetapkan untuk belajar dari Kristus, untuk mengajar orang lain. Kita dimuridkan di dalam Kristus Yesus untuk memuridkan orang lain kepada Kristus. Orang Kristen tidak perlu merasa terganggu dengan apa saja tanggapan mengenai Kristen. Karena tanggung jawab orang Kristen adalah soal karakter dan prinsip kekristenan secara bertanggung jawab, berkomitmen dan konsisten. Dalam Matius 4 ayat yang ke-19, kita membacanya di sana, Yesus berkata, "Mari ikutlah aku." Itu merupakan satu ajakan dari pribadi Yesus sendiri, yang mana pada akhirnya di ayat tersebut mengatakan bahwa aku akan menjadikan kamu sebagai apa? Sebagai penjala manusia. Dalam arti kata lain bahwa ada tanggung jawab yang telah diberikan oleh Tuhan kepada orang Kristen. Kekristenan bukan soal denominasi dan organisasi, melainkan kristologi, yaitu Yesus, manusia, dan keselamatan. Di dalam kristologi itu berbicara tentang Yesus yang telah menjadi manusia sebagai anugerah Allah yang terbesar untuk manusia, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia beroleh keselamatan, tidak akan menjadi binasa. Kekristenan harus dipahami dalam dan melalui Yesus Kristus yang dicatatkan dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Terlepas daripada dua perjanjian dalam Alkitab ini, berarti itu merupakan satu ruang yang terbesar kepada setiap orang percaya, setiap orang yang beriman akan mudah terganggu, akan mudah tergugat, akan mudah melepaskan dan meninggalkan iman percayanya kepada Yesus. Dan akan menjadi pengikut-pengikut yang mana apa yang dia ikuti itu merupakan jalan kebinasaan. Kristen bukan tentang agama dan sebutan Kristen, melainkan soal peletakan dasar iman percaya yang berdasar, tertuju dan bermuara pada pribadi Yesus Kristus. Terlepas daripada pribadi Yesus Kristus, maka tidak ada yang dapat dikatakan sebagai dasar yang kukuh. Dan seandainya terlepas daripada Yesus Kristus, maka tujuan orang hidup dalam beriman itu tidak akan menjadi sempurna. Dan apabila orang beriman dengan berdasarkan dan tertuju kepada Yesus Kristus, maka akan berakhir di dalam pribadi Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sudah belajar bahwa persepsi orang lain mengenai dengan Kristen hanya sebatas agama. Oleh karena mereka tidak mengerti tentang apa inti kekristenan yang sesungguhnya, hakikat kekristenan yang sesungguhnya. Kiranya dengan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan membuatkan hati kita semakin kuat, tidak akan terganggu, tergugat. Apapun yang kita dengar, apapun usaha dari manusia untuk membawa kita menuju kepada jalan yang tidak sehaluan dengan Yesus. Sebab kita ada di dalam landasan yang benar, yaitu Alkitab. Mari kita berdoa, bersyukur dan menyambut akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar sebentar tadi. Haleluya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar sebentar tadi. Kiranya kebenaran firman yang menjadi
Pelajaran bagi kami tidak sekadar menjadi pengetahuan, tapi memberikan suatu impact yang mendalam dalam kami berhadapan dengan cabaran iman. Ketika kami berhadapan dengan cabaran iman, kami masih terus meletakkan dasar iman percaya kami di dalam pribadi Yesus Kristus melalui Alkitab yang adalah gambaran tentang kepribadian Yesus Kristus yang kami imani. Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengar, biar mendapat kekuatan di dalam Tuhan untuk terus hidup, mengasihi dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, karena dalam beberapa jam kami telah beribadah, kami diajar oleh-Mu dan ditegur oleh-Mu, supaya kami menjadi seperti mana apa yang Engkau ingini dalam hidup kami sebagai saksi Kristus Yesus. Meteraikan firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan pada waktu-waktu yang selanjutnya, dimanapun berada, apapun yang diperbuat dengan siapapun bersama, semuanya dalam perlindungan tangan Tuhan yang gagah perkasa. Sebentar kami akan memberikan uang persembahan. Tuhan berkati uang persembahan supaya semuanya menjadi alat di tangan Tuhan yang berguna bagi pekerjaan dan memperluaskan kerajaan Allah. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.